Baik, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Halo, apa kabar? Iya, kita sudah di pertengahan, hampir di pertengahan ya. November, kok Februari lagi. Ingat 14, ingat Februari, kenapa ya? Ya, nggak terasa saudara, udah pertengahan kita di bulan November. Hanya 2 minggu lagi Desember. Gimana pohon Natal saudara, udah mulai dirangkai? Ada yang belum punya saudara? Oke, atau saudara mau pindahkan taman depan ke dalam rumah? Terserah aja. Tapi saya sangat percaya di tahun ini kita bisa bernatal. Ya, kita akan Natal, di tempat ini pun kita akan bernatal pada tanggal 12. Kemungkinan dalam 3 sesi, tapi nanti saya mendahului semuanya. Panitia belum rapat, saya dahului. Terlalu maju, terlalu bersemangat saudara. Boleh ya bersemangat ya? Iya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal bahwa sesungguhnya hidup ini kita yang membuat pilihan bagi hidup ini. Kita tidak perlu menyesalkan kondisi yang ada, kita tidak perlu menyalahkan situasi yang ada. Sebab dalam kondisi apapun, kalau kita memilih yang benar, pasti kita akan menang dalam situasi. Tapi situasi sebaik apapun, kalau kita memilih yang salah, pasti akan kalah dalam situasi itu. Setuju saudara? Saya ingin memberikan beberapa ilustrasi. Ini saya dapat saudara dari Google sih ya. Saya cari-cari two different mindsets ya, 2 orang dengan mindset yang berbeda. Saudara lihat ada di sana. Secara fisik jauh lebih sempurna daripada yang di sini, betul? Tapi dia mengambil satu sikap untuk meminta belas kasihan orang. Dengan cara mengemis. Tapi orang ini lihat dia nggak punya 2 tangan, tapi dengan tersenyum dia masih bisa melakukan aktivitas. Sampai orang ini melihat, kira-kira orang ini malu nggak lihat orang ini? Atau merasa orang ini bodoh? Halo? Nah, kira-kira apa di pikiran orang ini? Kira-kira, ini kan bukan saudara, kira-kira aja. Apa di pikirannya? Orang ini enggak bodoh atau dia malu sama orang ini? Bodoh ya? Masa udah begitu? Oke. Terserah saudara, di pikiran saudara apa? Ini bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Kalau anak ditanya pasti semuanya berebut jawab. Tapi kalau dewasa, apa ini maksud pertanyaan? Pasti gitu, curiga bawaannya. Itu orang dewasa selalu curiga bawaannya. Oke, saya punya gambar yang kedua. Dua-dua ada dalam satu lembah, satu jurang lah katakan, terperangkap dalam satu situasi. Nah di sini yang ada hanya sebongkah batu. Dia memilih berdiam diri, tetapi orang di sini menggunakan bongkahan batu itu, hanya itu yang ada untuk membuat jalan. Sekali lagi, ini 2 sikap yang berbeda. Pertanyaannya, which one are you? Saudara di posisi yang mana? Saudara yang bagaimana hidup ini? Ketika engkau ada sebuah persoalan dan pergumulan, saudara memilih berdiam dengan harapan harusnya ada orang melihat saya di bawah sini, mengulurkan tali minimal, atau barangkali menaruh tangga untuk mengangkat saya naik. Ataukah saudara memilih, wah, saya nggak bisa diam di sini, saya harus berjuang, saya harus bisa naik dan keluar dari situasi ini. Di mana posisi Anda? Kembali, saya kasih gambar yang ketiga saudara, ada 23 gambar ini. Jadi kita akan perlukan gambar. Saudara lihat ketika pengalungan medali, juara 1, juara 2, juara 3. Apa yang dilakukan? Harusnya di sini kan dia yang paling rendah posisi, betul nggak? Juara 3. Tapi dia bisa mengubah bahwa dia paling unggul. Dia katakan 2 tambah 1 sama dengan 3, itulah saya. Halo, gimana saudara? Ketika saudara dirasa paling lemah, paling ini, apakah saudara merasa, iyalah saya bodoh, iyalah mentang-mentang, iyalah, begitu? Atau wow, kalian 2 digabung, baru saya 3. Jadi saya sebagai paling hebat. Gimana saudara? Kembali, sikap Anda menentukan kesuksesan Anda, bukan orang lain.
Pilihan-pilihan yang kita buat bagi diri kita itulah kita. Orang tidak berhak memutuskan sesuatu untuk kita. Kitalah yang memutuskan setuju atau tidak dengan pilihan orang lain pada kita. Betul? Jadi hidup saya. Saya yang punya kuasa untuk hidup saya. Bukan situasi, bukan kondisi. Artinya apa? Dalam situasi apapun, lihat ini, dalam situasi apapun, dia tidak kehilangan motivasi hidup. Tidak kehilangan. Nah, karena itulah hari ini saya ingin mengajak kita bicara antara winner versus loser. Antara pemenang dan pecundang. Pemenang dan pecundang. Kita coba belajar, saudara. Ada satu kisah di Alkitab, tapi kisah ini bagi saya sangat menginspirasi saya. Jujur, dalam seminggu ini benar-benar memenuhi pikiran saya. Dari mulai Selasa lalu, saya udah kata istri saya, waduh hari Minggu ini saya kayaknya khotbah ini deh. Itu sangat membuat saya bersemangat, saudara. Nggak sabar nunggu hari Minggu. Dan harinya tiba juga hari Minggu. Saudara-saudara, coba kita belajar dari Keluaran pasal 17. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nggak enak, saudara. Di atas ini bagus. Berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Wah, luar biasa, titah Tuhan. Wow, dituntun Tuhan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan satu tempat lain. Waduh. Tetapi ini nggak enak. Tetapi apa? Di sana tidak ada air. Masalah. Wow, nggak ada air ya? Wow, kok nggak ada air sih? Pernah saudara nginap di hotel bintang 5 atau lebih dari, tapi tiba ada masalah di kamar mandi? Mana yang membuat saudara komplain? Saudara nginap di satu penginapan yang biasa, airnya macet. Dengan di bintang 5 tapi airnya macet. Gimana kira-kira? Kalau hotel biasa-biasa airnya macet, soalnya ya namanya juga hotel murahan, ya enggak? Tapi loh, masa saya bayar mahal-mahal kok macet airnya? Kira-kira saya yakin saudara langsung angkat telepon minimal ke reception. Tapi kalau yang biasa-biasa, ya mau murah kok mau sempurna. Enggak, ini satu perbandingan aja juga. Saya coba lihat di sini, yang mimpin ini Tuhan loh. Tuhan yang membawa atas titah Tuhan, tapi kok nggak ada air? Sepertinya apa anti klimaks gitu ya? Tuhan yang mimpin, kok nggak ada air? Harusnya kalau Tuhan memimpin, waduh semua serba siap. Anak Tuhan, waduh pimpin, ayo. Tapi kok nggak ada air? Tetapi tidak ada. Nah, inilah masalahnya. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana seorang loser menyikapi masalah ini. Bagaimana reaksi mereka terhadap masalah ini. Bagaimana reaksi kita pada sebuah masalah, itulah diri kita. Itulah diri kita. Bagaimana sikap kita untuk sesuatu yang tidak beres, itulah diri kita. Yang pertama kita lihat ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kenapa dengan Musa? Karena Musa pemimpin. Ini resiko pemimpin. Kalau ada masalah, anggota salahkan pemimpin. Kenapa bawa kami ke sini? Musa, kenapa bawa ke sini? Yang pertama, kalau loser itu saudara, kalau ada masalah, maka masalah dijadikan sebagai alasan untuk bertengkar. Sekali lagi, bagi seorang bermental loser, masalah menjadi alasan untuk bisa agak keras sedikit, agak sepaham gitu.
bahasanya agak sama supaya nggak lupa. Bagi seorang bermental loser, masalah seringkali dijadikan alasan untuk bertengkar. Gimana? Nangkap semua? Seolah-olah merasa wajar dong saya marah. Wajar dong saya salahkan dia. Ini kan masalah. Wajar dong. Siapa yang buat ini? Wajar dong. Bertengkar. Saudara tahu, sering sekali masalah hanya kecil, tapi bertengkar itu menjadi masalah jadi besar. Karena untuk punya alasan kuat untuk bertengkar, maka masalah harus dibesarin dulu. Setuju? Supaya pertengkaran lebih seru. Halo? Kalau masalah cuma kecil, kan gak seru pertengkarannya. Dengar orang gak keren. Harus buat dulu masalah, besarin dulu masalah baru bertengkar. Dibuat, bertengkar. Ini orang-orang bermental pecundang. Bertengkar. Ya wajar dong, coba lihat, siapa gak marah? Wajar dong, kenapa dia bawa kami ke sini? Wajar dong. Saya marah, wow. Itu mental-mental yang terjadi pada banyak orang, saudara. Merasa bertengkar itu satu keharusan. Karena ada masalah. Tapi coba kita kembali ke Alkitab. Kita bandingin nanti. Ini yang membuat Tuhan itu paling gak suka dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Sedikit-sedikit bertengkar. Yang kedua, kalau saudara mau lihat, masih dalam ayat yang sama, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata pada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Yang kedua mereka lakukan mencobai Tuhan. Sumber pertengkaran mereka dengan Musa, beri kami minum. Hampir sama, saudara, saya coba kembali kepada yang ini tadi. Beri kami pertolongan, beri kami bantuan, beri kami tali, beri kami tangga. Saya kan coba lihat. Ini loser, saudara. Lihat. Mengapa sampai akhirnya Musa mengatakan, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kalau saudara baca di ayat yang ke-7, saya lompat, di mana dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ketika seseorang mulai mempertanyakan Tuhan, itu sama dengan mencobai Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tidak ada. Di tengah masalah sekalipun jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Karena Tuhan tetap ada. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Seolah Tuhan salah membuat keputusan, membawa saudara ke satu tempat. Itu mencobai Tuhan. Tapi itu sikap mereka. Mencobai Tuhan. Apakah Tuhan ada di sini? Apakah Tuhan masih di pihak kita? Apakah Tuhan peduli pada kita? Ketika seorang dalam posisi di bawah punya masalah, seringkali pikirannya jadi liar, saudara. Jadi liar. Tuhan disalahkan, orang lain disalahkan, semua disalahkan. Itu mental loser. Semua salah. Seolah-olah dia merasa orang lainlah penyebab dia menderita. Orang lainlah sebagai penyebab masalah. Dia tidak salah. Saudara-saudara, mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di pihak kita? Adakah Tuhan peduli pada kita? Kalau Tuhan peduli, masa hidup saya begini-begini aja? Saudara-saudara, sering kita di tengah persoalan karena kita merasa tidak ada orang yang peduli pada kita, karena tidak ada orang yang ini, kita udah capek bertengkar masih di situ-situ aja. Hanya kita menyalahkan Tuhan. Kita mulai katakan, ini ada yang salah kayaknya dengan Tuhan. Mulai salahkan Tuhan, tapi ingat, Musa kata kamu tuh mencobai Tuhan loh. Kita lihat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Kemudian apa? Bersungut-sungutlah. Bangsa itu kepada Musa berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami?
Perhatikan kalimat ini. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Tuduhan ini sangat serius. Untuk membunuh kami. Saudara-saudara, orang bermental bersungut-sungut, orang bermental loser, selalu membesarkan masalah. Enggak ada air, kamu sengaja mau bunuh saya ya? Ada masalah kecil, kamu sengaja mau membunuh saya ya? Langsung dikaitkan dengan wow yang paling seru. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja ya? Kamu bawa kami untuk membunuh kami ya? Lagi salah lagi. Nangkap saudara? Lihat bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Saudara tahu ketika bersungut-sungut tanpa kita sadari masalah yang kecil jadi besar. Saya coba merenung begini. Bersungut-sungut itu sama dengan api yang kecil, bersungut-sungut kita kipas itu api. Sehingga akhirnya membakar sekitarnya. Artinya begini, masalah kita cuma di rumah. Kita bersungut-sungut, akhirnya kita ngadu ke tetangga. Ngadu lagi ke ini, ke orang tua, ke mertua, ke siapa lagi? Ke Facebook. Kemana lagi? Ke Instagram. Kemana lagi? TikTok. Kemana lagi saudara? Akhirnya orang pikir kita memang sudah mau mati. Kayaknya udah mau mati nih orang. Halo. Bersungut-sungut. Ini mental-mental ini jelek banget saudara. Saya senang beberapa hari yang lalu Jokowi katakan televisi, saya heran bangsa ini mentalnya mental budak ya. Mungkin terlalu lama kita dijajah ya, sehingga kita mentalnya masih mental budak. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Saudara tahu, Musa itu gak gampang memimpin Israel dengan karakter begini ini. Dan sudah tahu akibatnya, Tuhan katakan apa? Saya tidak mau satu pun mereka yang lahir di Mesir sampai ke Kanaan, kata Tuhan. Betul nggak? Dan itu jumlah nggak sedikit, juta loh. Alkitab mencatat 600 ribuan lebih pria dewasa. Hanya pria dewasa dihitung. Gimana dengan wanita dewasa? Gimana dengan anak-anak? Kali 3 aja saudara. Kali 3 aja. Berarti 1,8 juta. Tapi Tuhan nggak izinkan mereka satu pun masuk Kanaan, kecuali hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Mental begini bersungut-sungut. Tuhan gak pernah tertarik dengan orang yang suka bertengkar, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Tuhan gak pernah tertarik saudara. Semakin kita bersungut-sungut, semakin Tuhan tinggalin kita. Semakin kita bertengkar, semakin Tuhan tinggalin kita. Tuhan malu. Tuhan malu. Kok anak saya bertengkar? Kok anak saya bersungut-sungut? Tuhan gak suka. Tuhan gak suka. Saudara, minggu lalu saya katakan ada satu kutipan ya. Kata bijak mengatakan begini, kasihanilah aku, maka aku mungkin tidak akan menyukaimu. Semangatilah aku tidak akan melupakanmu. Ini kira-kira bahasa dari seorang winner atau seorang loser? Seorang winner. Karena dia nggak perlu dikasihani dan dia nggak minta dikasihani. Tapi berapa banyak orang selalu pengen dikasihani. Apa sih motifnya dari cerita masalah dia? Supaya dikasihani. Apa sih motifnya bersungut-sungut? Supaya dikasihani. Itu kan loser. Hanya menarik simpati orang. Supaya orang bersimpati, aku sedang punya masalah loh ini. Yang anehnya kadang-kadang saudara orang punya masalah, tapi nggak mau diberikan solusi. Ada nggak? Ada. Saudara-saudara. Tapi kita kembali. Ini buat Tuhan gak respect dengan mereka. Tapi coba kita bedakan dengan sikap Musa. Saya mengatakan Musa seorang winner. Kenapa? Lihat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Melihat masalah dan ada bangsa bersungut-sungut, Musa tampil apa yang harus kulakukan bagi orang bermental loser ini. Dia tidak mau menjadi bagian dari mereka. Betul?
Tapi dia ingin menyelesaikan masalah untuk mereka yang bersungut-sungut. Karena dia punya mental pemenang. Dia nggak mau disamakan dengan mereka yang bersungut-sungut, yang marah-marah, bertengkar, mencobai Tuhan. Dia kata, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ya ini yang benar di mata Tuhan. Ketika lihat masalah, kalau orang loser menjadikan masalah sebagai alasan untuk bertengkar, alasan untuk menyalahkan. Tapi seorang winner melihat masalah sebagai alasan untuk berbuat sesuatu yang baik. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau memilih mencari orang penyebab masalah atau menyodorkan diri sebagai solusi atas masalah. Di mana hidup saudara? Saudara memilih yang mana? Kita nggak bisa mengatakan nggak ada masalah hidup, ada. Tapi kembali, saudara mau jadi korban atas masalah atau yang mengubah masalah? Saudara harus berpikir begini. Saya yakin di pikiran Musa begini, Tuhan, kan engkau bawa kami ke sini, kan berarti nggak salah Tuhan. Cuma Tuhan, ketika sampai di sini, kalau di sini begini, nah kita buat apa lagi nih Tuhan di sini? Pasti kita nggak salah di sini Tuhan. Masalah di sini kan ada air. Nah kira-kira gimana Tuhan? Udah sampai di sini kita nih. Udah sampai di sini. Selanjutnya apa Tuhan? Selanjutnya apa? Apa selanjutnya? Nangkap saudara? Apa selanjutnya? Karena saya percaya Musa itu berpikir begini, kalau anak Tuhan dibawa kepada satu situasi yang sulit, berarti anak Tuhan harus memberi solusi. Bukan jadi korban dari masalah, enggak. Tapi harus jadi solusi. Kehadiran kita jadi solusi. Mau seberat apapun itu. Ini harus yang jadi mental kita, saudara. Akibatnya lihat ini. Berfirman kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Dalam bahasa lain, berjalanlah mendahului bangsa itu. Ketika mereka asik bertengkar, bersungut-sungut, Musa tinggal mereka berjalan mendahului mereka. Dan mengapa saudara Tuhan katakan tidak sendiri, lihat. Engkau beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Saya baca satu buku saudara, bahwa Musa itu 50 prinsip-prinsip kepemimpinan Musa. Salah satunya adalah Musa fokus pada orang yang bersemangat, bukan orang-orang yang loser. Itulah sebabnya selalu dia ajak berapa orang yang masih bersemangat. Yuk ikut saya yuk, yuk ikut saya yuk. Kita sama-sama cari solusi, yuk ikut saya yuk. Dia bersemangat dan dia cari orang-orang. Kenapa ini perintah Tuhan? Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua Israel. Bawalah juga di tanganmu apa? Tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Pergilah. Wow. Gimana saudara? Mau jadi pemimpin? Resikonya begini loh. Ada masalah disalahin. Gimana? Karena itulah saudara tahu perbedaan prinsip kepemimpinan dalam Alkitab dengan di luar Alkitab. Kalau kami di sekolah teologi mengatakan kepemimpinan rohani dan kepemimpinan sekuler. Kalau pemimpin sekuler saudara, pemimpin itu dilayani. Bertanggung jawab. Anak buah bertanggung jawab untuk atasannya. Dilayani, tapi pemimpin rohani enggak. Pemimpin bertanggung jawab untuk bawahannya. Artinya apa? Kalau ada misalkan satu roti, pemimpin harus rela nggak makan, kasih kepada bawahannya. Itu pemimpin rohani. Tapi katanya pemimpin sekuler enggak, bawahan biar aja kelaparan. Penting bos duluan, gitu ya. Ini resikonya Musa loh saudara. Berulang kali saudara di Alkitab, Musa pengen dilempari pakai batu lah. Mental bangsa yang bersungut-sungut. Tapi Tuhan katakan, Musa berjalan ke depan. Bawa sekelompok orang yang masih bersemangat. Jangan lupa bawa tongkatmu ya. Tongkatmu. Tongkat itu tongkat biasa, tapi ketika ada di tangan Tuhan, ketika disertai Tuhan, tongkat itu menjadi tongkat ajaib, saudara. Tongkat mujizat. Kemudian apa terjadi, saudara lihat? Maka aku akan berdiri di sana di depanmu
di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Ternyata saudara, ketika mereka sampai di Rafidim, nggak jauh dari situ ada gunung batu yang sumber air. Tapi belum mengalir air itu keluar. Artinya apa? Ketika Tuhan bawa ke satu tempat, Tuhan itu enggak bergurau, Tuhan itu tidak punya pikiran buruk. Tetapi karena di sana ada sumber air yang belum digali. Tuhan menunggu ada anak Tuhan, karena anak Tuhan mengubah batu menjadi sumber air, mata air. Amin. Kehadiran kita harusnya menjadi berkat dimanapun ada masalah. Karena Tuhan akan pakai anak-anaknya sebagai solusi bagi masalah. Jadi ketika ada masalah saudara, harus saya katakan terima kasih Tuhan. Engkau bawa ke sini berarti akan ada solusi bagi masalah di tempat ini. Ketika engkau dibawa kepada satu situasi yang sulit, harus katakan terima kasih Tuhan. Tidak kebetulan engkau bawa ke sini. Tapi saya minta agar Tuhan tunjukkan pada saya apa yang harus kukerjakan di tempat ini. Ketika kau bekerja barangkali pada sebuah perusahaan yang mungkin akan bangkrut. Tapi mulai katakan, Tuhan terima kasih. Kehadiranku harus bisa membuat perusahaan ini sukses, sehat. Saudara mampu? Berani berkata begitu? Atau katakan, aduh udah begini ngapain juga aku masuk ke sini? Hanya bersungut-sungut. Gimana? Halo? Gimana mental saudara? Kok saudara jadi agak pesimis begini atau tertekan gimana sih? Gimana? Apa saudara selama ini memang seorang loser? Ya namanya masalah ya masalah lah. Pak pendeta ini gimana sih? Masa kita kerja kita menyelesaikan masalah terus? Loh, kalau memang iya kenapa? Saya dengar saudara ada kelompok tertentu di Indonesia, nggak usah bicara dunia, sudah kerjanya cari perusahaan yang bangkrut. Kemudian dibenahi manajemennya, setelah saya dijual lagi. Wow, yang tadinya dibeli barangnya Rp1, begitu selesai jual Rp10 jadinya. Nah orang hebat, jadi orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah itu orang hebat. Tapi perlu pengorbanan, perlu mental. Kembali saudara, apa yang terjadi di sana? Demikianlah diperbuat Musa depan mata tua-tua Israel. Tadi kita baca akhirnya mengalirlah air sehingga semua mereka dapat minum. Tapi kadang-kadang begini saudara, para loser, syukur kita marah-marah, akhirnya kan ada air. Halo, syukur kita bersungut-sungut, akhirnya kan Musa jadi buat gitu. Coba kalau kita nggak marah-marah, merasa juga jadi pahlawan. Halo, gimana? Saudara bermental begitu juga? Akhirnya saudara merasa harus marah ada masalah? Saya ingin saudara, kita keluar dari mental-mental seperti itu. Kita ingin orang-orang Kristen di Indonesia ini bukan bagian dari yang bersungut-sungut, tapi bagian dari yang berdoa kepada Tuhan. Kita sedang pada akhir tahun 2021, akhirnya tahun kedua, ketika pandemi melanda bangsa ini. Ketika ekonomi mungkin terganggu. Ketika ada banyak sekarang salahkan pemerintah. Salahkan A, salahkan B. Tapi saya berharap anak-anak Tuhan tidak pada posisi itu. Tapi sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin 2022 selesai masalah bangsa ini. Kami ingin lewat kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ada solusi bagi bangsa ini. Kami bukan bagian yang bersungut-sungut. Tapi kami bagian yang bertanya pada Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Amin. Bukan memperkeruh situasi, bukan beri ketekanan pada para pemimpin, bukan. Tapi katakan, Tuhan, apa yang bisa kubuat bagi negeriku? Apa yang bisa kubuat bagi gerejaku, bagi kotaku, bagi keluargaku, bagi perusahaan di mana aku bekerja? Apa yang bisa kubuat Tuhan? Bukan bersungut-sungut. Sekali lagi, saudara, Bapak Ibu, seorang winner atau seorang loser? Kalau seorang loser, kerjanya bertengkar, bersungut-sungut, mencobai Tuhan ketika ada masalah. Tapi seorang winner, dia merasa aku harus buat sesuatu karena aku dibutuhkan dalam situasi ini. Tuhan, aku siap menjadi alatmu,
mengubah situasi ini menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.